Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatianto dari kelas HKIF NIM 1012000151. Ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tashrih Periode Kemunduran atau Stagnasi mulai pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-12 Hijriah atau abad ke-11 Masehi sampai abad ke-19 Masehi. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Tarikh Tashrih. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Karena syariat Islam lengkap dan benar, maka terjadi suatu kewajiban bagi para guru dan umat agar mempelajari dan mengetahui sejarah perkembangan syariat Islam ini, menelusuri fase-fase di mana mengenal sumber serta dasar yang menjadi landasan. Untuk merealisasikan tujuan ini, membuka jalan menuju destinasi serta mengetahui urgensinya. Pada periode ini, tentu melihat bahwa yang menyebabkan para fuqaha memilih jalan taklid adalah pergolakan yang menyebabkan negara Islam terpecah menjadi beberapa negara kecil, di mana setiap negeri mempunyai penguasaan sendiri yang diberi gelar Amirul Mukminin. Dari sini bisa dilihat lemahnya negara Islam ketika sudah terkena penyakit perpecahan menggantikan posisi persaudaraan dan keamanan negara yang besar terbagi beberapa negara yang kecil. B. Rumusan masalah. Yang pertama, masa kemunduran atau stagnasi. Yang kedua, pasca kemunduran dan kondisi mazhab. Yang ketiga, pemikiran dan kitab pada masa stagnasi. Yang keempat, tokoh-tokoh pada syari masa stagnasi. Yang kelima, kondisi sosial politik masa kemunduran. C. Tujuan pembuatan makalah. Yang pertama, untuk mengetahui tashrih pada masa kemunduran. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan tashrih pasca kemunduran dan kondisi mazhab. Yang ketiga, untuk mengetahui pemikiran dan kitab pada tashrih masa kemunduran atau stagnasi. Yang keempat, untuk mengetahui tokoh-tokoh pada tashrih masa kemunduran. Yang kelima, untuk mengetahui kondisi politik pada tashrih masa stagnasi. Bab 2, pembahasan. A. Masa kemunduran atau stagnasi tashrih. Masa kemunduran karena masa-masa ini di dalam Islam dalam proses penghancuran oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan keturunannya, serta Timur Leng yang juga masih keturunan bangsa Mongol. Pada periode ini dimulai dari abad berakhirnya kekuasaan Bani Abbas sampai abad ke-19. Periode ini ditandai dengan menyebarkan agama Islam di beberapa pusat wilayah sehingga umat Islam sendiri dapat dikatakan dalam kondisi yang lemah dan berada dalam kegetiran. Dalam kondisi tersebut, jika keadaan negara lemah, maka akan muncul banyak fitnah dan mihnah, sehingga hilanglah persaudaraan dan persatuan di kalangan umat Islam dan sebaliknya menjadi permusuhan. Pada masa ini, hukum Islam tidak digali dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis, tetapi para ulama lebih banyak sekadar mengikuti dan mempelajari pikiran dan pendapat dalam mazhab yang sudah ada. Dari sini terlihat, mulailah ada kecenderungan mazhab lain, seolah-olah kebenaran merupakan hak prerogatif mazhab yang dianut, sehingga masa ini merupakan fase pergeseran orientasi dari Al-Quran dan Sunnah menjadi orientasi kepada pendapat ulama. B. Pasca kemunduran dan kondisi mazhab. Pada masa ini terbentuk mazhab fikih, namun kecenderungan yang tidak begitu baik dalam perkembangan fikih yaitu munculnya kecenderungan ketergantungan kepada mazhab dan tumbuhnya perasaan berkecukupan serta meluas dan mendalam. Para ulama berupaya menjaga pendapat mazhab fikihnya dengan mengembangkan pemikiran mazhabnya secara internal melalui perbuatan ringkasan-ringkasan terhadap kitab-kitab fikih yang terlalu tebal. Selain itu, pada masa ini ulama melakukan ulasan-ulasan dan penjelasan serta penjelasan dari kitab yang sudah dibuat penjelasannya terhadap kitab-kitab fikih yang ringkas sehingga dalam proses belajar fikih menjadi berat, yaitu harus menguasai
menghafal dan menjaga seluruh isi kitab fikih, dan menjaga cara-cara istinbat ahkam yang ditempuh. Selain itu, aktivitas ulama juga terfokus pada pentarjihan terhadap pendapat-pendapat yang berbeda dalam suatu mazhab, baik dari segi riwayah ataupun dirayah. Mazhab berkembang karena kedudukan politik, maka ketika suatu mazhab memperoleh kekuasaan, pemikiran yang bertentangan dengan mazhab itu ditindas. Pada periode ini, Qaddafi tidak ingin mengambil resiko berbeda pendapat dengan mazhabnya, karena itu dapat dikecualikan oleh masyarakat, didiskreditkan ulama, dan diadukan pada penguasa. Di samping itu, posisi ulama yang lemah memperkuat fanatisme mazhab. Ulama sangat bergantung kepada umaro, sedangkan umaro tentu saja selalu bergantung mempertahankan status demi ketertiban dan keamanan. Abd al-Wahhab Khalaf menyebutkan 4 faktor yang menyebabkan kemunduran, yaitu terpecahnya kekuasaan Islam menjadi negara-negara kecil hingga umat disibukkan dengan eksistensi politik, yaitu terbaginya para mujtahid berdasarkan madrasah tempat mereka belajar, menyebarkannya ulama mutafilin, dan menyebarnya penyakit akhlak seperti hasud dan egoisme di kalangan ulama. Awal kebekuan ijtihad yang disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks telah menyebabkan kejumudan pemikiran fikih. Berbagai faktor, baik faktor politik, mental, sosial, dan sebagainya, telah mempengaruhi kegiatan pemikiran ulama pada saat itu dalam lapangan hukum, sehingga membawa sikap mereka menjadi tidak sanggup mempunyai orisinalitas kepribadiannya dan pemikiran sendiri, melainkan harus selalu bertaklid. Pada kondisi ini, pendapat-pendapat mazhab telah memudahkan seseorang untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Pada fase-fase sebelumnya, para fuqaha harus terpaksa berijtihad karena dihadapkan kepada hal-hal yang telah terjadi maupun yang kemungkinan akan terjadi, maka orang-orang sesudah mereka hanya mencukupkan dan merasa puas dengan pendapat yang telah ada. Karena itulah menjadi bekulah pemikiran fikih. Pada era ini, kondisi perjalanan fikih Islam sangat buruk, padahal periode ini adalah fase terpanjang dalam sejarah fikih Islam, mengalami kemunduran dan kejumudan. Jika di zaman generasi pertama, para fuqaha yang sibuk menggali fikih, mencari i'lat, dan berijtihad, maka pada periode ini para ulama sudah beralih profesi menjadi taklid buta, padahal mereka memiliki kemampuan untuk menempuh jalan para pendahulunya. Mereka tidak hanya melakukan taklid mutlak, semangat untuk menulis buku juga menurun, sehingga hasil karya ilmiah para fuqaha juga sangat minim dan hanya terbatas pada apa yang sudah mereka temukan dalam kitab pendahulu lalu dihafal dan dikaji. Jauh dari ijtihad, dari hanya membuat beberapa penjelasan singkat. Akibatnya apa yang mereka hasilkan berbeda sekali dengan hasil karya pendahulu. Jika para pendahulu membuat uraian taklil hukum dan mentarajih pendapat yang kuat dan memilih pendapat yang ditopang oleh dalil, namun pada masa ini semua serba ringkas dan terbatas. Tujuan para fuqaha pada masa ini adalah mewujudkan dua hal. Yang pertama, agar masyarakat mudah memahami masalah fikih. Kedua, memudahkan para pelajar menghafal kandungan fikih mazhab menjadi wasilah untuk mengkaji kitab-kitab besar sedikit demi sedikit. C. Pemikiran dan kitab pada masa stagnasi. Pada periode kedua dari fase taklid dan kejumudan ini juga memiliki sumbangsih dan warisan karya ilmiah yang bisa membantu para generasi setelahnya untuk menyelami kedalaman lautan fikih Islam, yaitu yang pertama, kitab-kitab himpunan fatwa. Kitab-kitab ini menghimpun fatwa di zamannya, tepatnya para ulama yang sudah mencapai derajat ijtihad lalu diberikan kedudukan sebagai mufti. Secara resmi, kemudian pendapatnya ditulis dalam buku yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Sebagai contoh adalah kitab Al-Fatwa
Hindiyah yang dikenal dengan nama Fatwa Malikiyah yang ditulis oleh beberapa ulama asal Hindia atas perintah Sultan Bahadir, seorang ulama besar. Yang kedua, kitab-kitab himpunan kaidah fikih, diantaranya kitab-kitab yang ditulis pada zaman ini adalah Qawaid Fikihiyah yang membahas tentang kaidah-kaidah umum dalam fikih Islam, mengumpulkan dan membahasnya, menyatukan yang serupa dan kemiripan dari cabang-cabang fikih yang berada di bawah setiap kaidah-kaidah yang ada. D. Tokoh-tokoh pada tasyrih masa stagnasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak membiarkan umat ini larut dalam kehancuran hidupnya yang berkepanjangan. Lalu muncullah bintang bersinar di malam yang gelap gulita, memberikan cahaya kepada umat manusia, menghapus taklid dan mengajak untuk berijtihad dan beristinbat dari sumber-sumber fikih Islam. Diantaranya para mujadid yang lahir pada periode ini adalah yang pertama, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah yang bergelar Taqiyuddin. Beliau wafat pada 728 Hijriah. Yang kedua, muridnya Imam Abu Muhammad bin Abi Bakar Syamsuddin bin Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beliau wafat pada 750 Hijriah. Keduanya adalah ulama yang paling terkemuka dan mazhab-mazhab Hanabilah. Sangat berjasa dalam membangun mazhab Hanabilah dan menyeru pada ijtihad, mencela taklid, dan mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Kondisi sosial politik masa stagnasi. Faktor-faktor politik campur tangan penguasa dalam kekuasaan kehakiman dan kelemahan posisi ulama dalam menghadapi umara. Mazhab berkembang karena kedudukan politik. Maka ketika suatu mazhab memperoleh kekuasaan pemikiran yang bertentangan dengan mazhab-mazhab, kita akan menemukan bagaimana seseorang yang berbeda mazhab atau berganti mazhab menghadapi berbagai cobaan, lebih-lebih bila berbeda pendapat dengan mazhab penguasa. Dalam sejarah, para penguasa muslim lebih sering menindas kebebasan pendapat daripada mengembangkannya. Di samping itu, posisi ulama yang lemah memperkuat fanatisme mazhab. Ulama sangat bergantung kepada umaro. Umaro tentu saja selalu berusaha mempertahankan status quo. Dalam posisi seperti itu, kalau ulama berijtihad hanyalah dalam rangka memberikan legitimasi pada kebijakan penguasa. Contohnya pernyataan para ulama Rabithah yang mendukung kehadiran tentara Amerika di Jazirah Arab 43 hari sebelum Saddam menyerbu Kuwait. Para ulama dari 70 negara Islam mengatakan bahwa Saddam sebagai mujahid Islam yang taat kepada Allah dan Al-Quran. Bahwa sikap ulama menjadi tidak sanggup mempunyai orisinalitas kepribadian dan pemikiran sendiri, melainkan mereka harus selalu bertaklid. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah yang pertama, pergolakan politik yang berantakan mengalibatkan terpecahnya negeri Islam menjadi beberapa negara kecil, sehingga negeri-negeri tersebut selalu mengalami kesibukan perang, fitnah memfitnah, dan kehilangan ketentraman masyarakat. Salah satu dampak realnya adalah kurangnya perhatian kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pada fase ketiga pembangunan, perkembangan, dan kodifikasi hukum Islam telah timbul mazhab-mazhab yang mempunyai manhaj dan cara berpikir sendiri di bawah seseorang imam mujtahid. Sebagai kelanjutannya ialah bahwa pengikut-pengikut mazhab tersebut berusaha membela mazhabnya sendiri dan memperkuat dasar-dasar mazhab maupun pendapat-pendapat yang dengan cara mengemukakan alasan-alasan kebenaran pendirian mazhabnya dan menyalahkan pendirian mazhab yang lain. Situasi ini menyibukkan para ulama mazhab dan membelokkan mereka dari asas pembentukan hukum yang pertama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan sedikit di antara mereka yang berhasrat kembali pada nas Al-Quran dan Sunnah atau hadis, kecuali hanya untuk memperkokoh mazhab yang dianutnya, walaupun harus menempuh penyimpangan dalam memahami dan mentakwilkannya. Dengan demikian tenggelamlah kepribadian seorang alim dalam golongannya dan
matilah semangat kemerdekaan berpikir. Yang ketiga, kodifikasi pendapat-pendapat mazhab telah memudahkan seseorang untuk mencari jawaban atau permasalahan yang dihadapinya. Pada fase-fase sebelumnya, para fuqaha terpaksa harus berijtihad karena dihadapkan kepada hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam syara. Setelah hasil ijtihad mereka kumpulkan dan mereka bukukan, baik untuk hal-hal yang telah terjadi maupun yang kemungkinan akan terjadi, maka orang-orang sesudah mereka hanya mencukupkan dan merasa puas dengan pendapat yang telah ada. Dengan demikian menjadi bekulah pemikiran fikih. Akan tetapi pada masa sesudahnya hakim-hakim diangkat dari orang-orang yang bertaklid agar mereka memakai mazhab tertentu atau sesuai mazhab penguasa dan terputus hubungannya dari mazhab yang tidak dipakai penguasa di pengadilan. Apalagi pada saat itu diperparah oleh situasi di mana beberapa hakim yang pada masa-masa sebelumnya para hakim terdiri dari orang-orang yang mampu melakukan ijtihad sendiri, bukan dari pengikut-pengikut mereka yang ditunjuk oleh penguasa mampu berijtihad. Keputusan seringkali menjadi sasaran kritikan dan objek penentangan dari penganut mazhab-mazhab tertentu. Yang keempat, penutupan pintu ijtihad karena para ulama pada saat itu tidak mengadakan tindakan-tindakan tertentu dalam bidang penetapan pendapat atau mengadakan jaminan agar ijtihad tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak. Dari sini timbullah kekacauan dalam persoalan ijtihad. Pada akhir abad keempat Hijriah, para ulama menetapkan tertutupnya pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan mufti dengan pendapat-pendapat atau hasil ijtihad ulama sebelumnya. Solusi yang ditetapkan para ulama pada saat itu pada dasarnya menjawab kekacauan dengan kebekuan stagnasi dalam hukum. Bab 3. Penutup. Kesimpulannya disebut masa kemunduran atau stagnasi karena masa-masa ini dunia Islam dalam proses penghancuran oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan turunnya serta Timur Leng yang juga masih keturunan bangsa Mongol. Para ulama sudah beralih profesi menjadi taklid buta, padahal mereka memiliki kemampuan untuk menempuh jalan para pendahulunya. Semangat untuk menulis buku juga menurun sehingga hasil karya ilmiah para fuqaha juga sangat minim. Di antara para mujadid yang lahir pada periode ini adalah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah yang bergelar Taqiyuddin dan muridnya Imam Abu Muhammad bin Abu Bakar Syamsuddin bin Al-Qayyim Al-Jauziyah. Faktor-faktor politik, campur tangan penguasa dalam kekuasaan kehakiman, dan kelemahan posisi ulama dalam menghadapi umaro. Mazhab berkembang karena dukungan politik. Maka ketika suatu mazhab memperoleh kekuasaan, pemikiran yang bertentangan dengan mazhab itu ditindas. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.